Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ningsih. Saya seorang ibu dari 3 orang anak, 2 orang putri dan 1 orang putra. Saya berkecimpung di dunia pendidikan. Selain berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga, saya juga menjadi seorang tenaga pendidik atau dosen di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Saya berkecimpung secara langsung menjadi praktisi di dunia pendidikan bermula ketika memiliki anak yang pertama di usia 3 tahun. Pada saat itu mulai berpikir untuk mencari sebuah tempat pendidikan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan visi misi atau value dari keluarga. Itu pada akhirnya mendorong saya untuk mulai mencari di mana kira-kira tempat yang sesuai dengan cita-cita dan harapan saya. Proses pencarian berujung pada bertemunya saya dengan beberapa tempat sekolah dan juga orang-orang yang memiliki ketertarikan atau memiliki kapasitas di dunia pendidikan. Akhirnya kami sharing dan kemudian memutuskan untuk membuat sebuah kegiatan, yakni kelompok bermain. Nah, dari situ sebenarnya berasal atau tercetus saya kemudian lebih serius untuk mendalami bidang pendidikan. Tujuan saya untuk membuat lembaga pendidikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan wadah pendidikan yang bisa mengakomodir fitrah anak dalam belajar. Karena di dalam benak saya, belajar itu adalah sebuah aktivitas yang harus dilakukan sepanjang hayat. Maka pendidikan pertama ya, itu akan membawa kesan yang paling mendalam terhadap definisi belajar itu sendiri kepada anak. Sehingga dari situ saya kemudian berpikir bagaimana seharusnya sekolah bagi anak itu adalah tempat yang menyenangkan. Sekolah bagi anak itu adalah tempat di mana dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sudah diberikan fitrah kebaikan, ya, fitrah yang begitu sempurna dari yang menciptakan. Nantinya dia akan bisa mewujudkan atau melejitkan ya potensi fitrah itu, sehingga dia akan berkontribusi positif pada peradaban gitu. Dan bagaimana sekolah itu mampu memfasilitasi itu dengan berbagai macam karakteristik fitrah setiap anak. Sekolah mampu mengakomodir semua keunikan dan kespesialan anak-anak tersebut, sehingga dia menjadi bangga terhadap dirinya, dia bersyukur terhadap hakikat apa dia diciptakan, dan dia akan betul-betul siap di masa depan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi peradaban. Di awalnya itu kan rumah bermain, jadi yang kegiatannya itu cuma Sabtu Ahad setiap pekannya. Lalu kemudian tetangga-tetangga yang kemudian ikut itu minta, bagaimana kalau dibuat TK saja? Karena memang tempat di mana saya tinggal yang sekaligus saya jadikan sekolah ini, itu dulunya memang adalah sekolah TK yang sudah dirintis oleh orang tua atau mertua saya. Seperti itu. Nah, selanjutnya memang akhirnya dengan value atau filosofi itu menjadikan sekolah adalah tempat yang membahagiakan, belajar adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Itu yang membuat akhirnya saya memberanikan diri istilahnya dengan dukungan orang tua sedari awal. Karena sama persepsi yang kami punya, akhirnya membuka awalnya itu PAUD KB An-Nahal di tahun 2016, selanjutnya di tahun 2020
pada era pandemi, karena anak saya juga sudah tuntas di masa pendidikan PAUD-nya, sudah berusia 7 tahun, saatnya dia melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya, maka akhirnya saya membuka lagi PKBM Anahal. Prosesnya itu tidak serta-merta langsung settle di awal. Jadi pergolakan, turun naik, bagaimana proses kami mengelola lembaga pendidikan ini bukanlah proses yang instan. Proses belajar yang dibutuhkan. Jadi proses belajar yang terus-menerus dilakukan, membuka jaringan, membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Sehingga karena kami menyadari bahwa proses pendidikan itu tidak bisa dilakoni oleh satu pihak. Proses pendidikan itu adalah melibatkan berbagai macam komponen yang ada di masyarakat, karena untuk mendidik satu orang anak, kita melibatkan orang satu kampung istilahnya. Jadi itu yang spirit itu, yang akhirnya saya banyak menggandeng, meminta tolong, banyak sharing pada teman-teman yang memang praktisi pendidikan, atau kemudian psikolog anak, para ibu, orang tua, sehingga memang spirit dari awal menempatkan orang tua itu sebagai keluarga dan memahami setiap anak yang diamanahkan ke kami itu adalah anak kami. Jadi bukan hanya sekedar guru dan murid ya, tetapi menjadikan Anahal itu sebagai keluarga kedua lah, atau rumah kedua bagi anak. Sehingga anak diperlakukan layaknya dia memiliki sarana belajar yang juga sama aman dan nyamannya seperti layaknya di rumahnya. Kami itu sangat menyadari bahwa bunda-bunda guru yang bersinggungan langsung dengan anak-anak itu ibarat palang pintu. Value atau nilai dari apa yang spirit yang dari awal yang saya bangun, bahwa menjadikan sekolah itu menyenangkan, gimana anak-anak itu kita jaga fitrah belajarnya, dengan segala potensinya kita lejitkan, setiap keanekaragaman potensinya yang berbeda-beda itu kita akomodir, itu semuanya akan terlihat betul, bukan hanya di lisan semata, tapi terwujud ketika memang terlihat dari guru-gurunya. Jadi proses saya merekrut istilahnya ya, atau kemudian menemukan bunda-bunda yang alhamdulillah sampai detik ini hadir membersamai di Anahal itu, ada 2 indikator yang paling pertama saya tanyakan biasanya. Itu terlepas dari latar belakang pendidikannya. Jadi memang latar belakang pendidikan pada saat awal sehingga detik ini sebenarnya menjadi hal yang nomor 2. Ada 2 indikator yang selalu saya tanyakan. Yang pertama adalah apakah mereka suka dengan anak-anak? Dia nyaman tidak berinteraksi dengan anak-anak? Yang kedua, saya tanyakan apakah dia siap belajar atau tidak? Jadi 2 itu pertanyaan sederhana saya selalu yang saya sampaikan kepada calon guru. Dan selanjutnya dalam proses mengawal mereka, karena saya bilang mereka siap untuk belajar atau tidak, maka kita akan sama-sama belajar dan memahami betul. Jadi dari awal itu saya sudah selalu tanamkan bahwa sejatinya aktivitas kita ini bukan semata-mata mengajar. Aktivitas kita ini adalah aktivitas yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Karena ini amal jariyah. Bayangkan kita meletakkan pondasi awal yang akan mengokohkan jejak-jejak jejak-jejak pertama begitu ya, bersama dengan orang tua bersinergi untuk menjadikan dia seperti apa kelak begitu, dalam artian dia menjadi individu yang percaya diri dengan apa yang dia miliki ya. Dia menjadi anak yang mudah bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia menjadi anak yang mampu melihat bahwa identitas terdalamnya itu adalah hamba Allah yang seharusnya selalu taat ya, taat, tapi bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Nah, jadi memang spirit itu harus hadir dulu dari bunda-bundanya, dari orang-orang atau guru yang mendampingi mereka. Jadi rata-rata guru saya itu baru tahun 2022 ini ada yang baru masuk sarjana PAUD.
Selain itu tidak ada yang sarjana PAUD. Itu pun di tahun 2022 ini memang karena ada amanat ya dari pemerintah bahwa sebaiknya sebuah lembaga pendidikan anak usia dini itu hendaknya memiliki guru yang punya ijazah atau lulusan dari PAUD atau PIAUD. Tidak ada planning sebenarnya Bunda. Tidak ada planning yang misalnya kami sedari awal itu menetapkan bahwa kami ini sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Tapi kembali dalam perjalanan kami dengan filosofi awal bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi kalau setiap anak berarti tanpa melihat kondisi apakah dia ini anak yang normal atau anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kami diperjalankan bertemu dengan orang tua yang sebenarnya butuh untuk ditolong, ya kan? Artinya mungkin pada masa-masa awal tidak banyak tempat yang bisa menerima anak-anak dengan kondisi yang spesial dan istimewa itu. Atau masih banyak juga orang tua yang belum siap untuk menerima kondisi anak mereka yang istimewa dan spesial itu. Melihat fenomena itu saya memang melihat anak ini tidak mungkin datang tidak dengan rezekinya masing-masing. Artinya dia pasti akan bertemu muaranya selama orang tua berikhtiar. Kan prinsipnya seperti itu. Sehingga kami mengakomodir kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus dan spiritnya kami memang di awal adalah adaptif dan belajar. Maka pada akhirnya kami belajar untuk menerima mereka. Yang awalnya Bunda, kalau saya mungkin bilang spiritnya itu hanya modalnya adalah penerimaan dengan penuh ketulusan, rasa cinta kasih yang begitu mendalam, plus bacaan Quran untuk membuat mereka mungkin ada sentuhan yang bisa membuat mereka jadi lebih bisa memaknai banyak hal begitu. Dan menginginkan atau menjadi support system bagi para orang tua kan sebenarnya untuk menjadi terapis pertama dan utama. Jadi itu sebenarnya menjadi support system kepada orang tua bahwa sejatinya orang tualah yang menjadi terapis pertama dan utama. Nah, bagi anak-anak yang memang dengan kondisi pada saat itu bisa kami bantu, akhirnya kami terima. Berkembangan akhirnya kami terus belajar dan menemukan ternyata ada beberapa skema yang bisa kami lakukan. Dan akhirnya kami banyak belajar berkaitan dengan sekolah inklusi, mempelajari berbagai macam skema sehingga misalnya bicara penegakan diagnosa, anak ini belum siap untuk berinteraksi langsung di sekolah, maka direkomendasikan dulu untuk terapi di lembaga-lembaga profesional yang langsung digawangi oleh psikolog atau tenaga profesional yang biasanya saling bersinergi dengan kami untuk menjadi tempat yang nyaman bagi anak berkebutuhan khusus untuk aspek sosialisasinya gitu. Nah, selanjutnya juga kami tahun ini itu menerima variasi yang lebih. Ternyata spirit di awal penerimaan itu menjadikan tempat kami itu ternyata direkomendasikan oleh lembaga terapis, psikolog untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak ABK untuk mengeksplor lebih agar bisa mengejar beberapa aspek yang mungkin mereka kurang. Nah, jadi tahun ini kami punya variasi anak berkebutuhan khususnya menjadi lebih banyak dan jumlah mereka pun bertambah. Sampai pada akhirnya tahun ini kami menerapkan punya tim khusus untuk menjadi guru bayangan atau shadow teacher bagi setiap anak. Dan alhamdulillah kami juga sedang dan akan terus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk
menambah informasi dan kecakapan sehingga dalam membersamai anak-anak dengan kebutuhan khusus itu lebih siap. Dalam memilih sekolah itu hendaknya mengetahui dulu apa tujuan dari sekolah ini. Apakah sekolah ini memiliki visi dan misi yang sama dengan ibu atau bapak yang ingin menyekolahkan anaknya, atau hanya sekedar mendengar informasi dari orang per orang? Jangan. Karena yang menjalani proses pendidikan itu adalah seorang makhluk atau anak yang diamanahkan oleh kita, oleh orang tua, begitu kan, kepada orang tua. Jadi ketika orang tua memilih sekolah itu pastikan bahwa sekolah ini memiliki visi misi yang sama dan bisa menjadi support system atau teman sinergis untuk bisa membersamai anaknya. Karena kadang orang tua itu umumnya bertanya dulu berapa besaran SPP-nya, ini sekolah bagus atau tidak mungkin dilihat dari sarana atau prasarana yang tampak. Padahal satu hal yang paling perlu disadari, sebagus apapun sekolahnya, semahal apapun biaya sekolahnya, pendidik pertama dan utama itu adalah keluarga. Jadi spirit ini harus tidak boleh hilang. Bukan berarti ketika anak sekolah, maka beban pengasuhan, beban pendidikan, beban membersamai anak itu berakhir. Alhamdulillah, anakku sudah sekolah. Berarti tugasnya saya sudah selesai. Tetapi sebenarnya Bunda sedang berproses mencari siapa partner yang tepat bagi saya untuk dijadikan sebagai tim, untuk berkolaborasi bersama-sama, untuk memelihara value yang saya pelihara dari rumah, semakin dikuatkan di sekolah, sehingga value itu akan terus terpelihara. Sekolah itu adalah keluarga kedua, guru dengan segala segala perangkatnya di sekolah adalah partner, keluarga kedua bagi anak kita, sehingga itu dulu yang klik. Setelah klik, visi misinya satu frekuensi, insya Allah kita akan bersinergi. Insya Allah sekolah itu akan menjadi tempat nyaman dan aman yang kedua dari rumah. Jadi dan paling tidak kalau hubungan dibangun adalah keluarga, orang tua akan nyaman memberikan masukan kepada sekolah. Sekolah pun akan memandang orang tua bukanlah dalam konteks transaksional. Nggak enak karena kemudian sudah membayar sejumlah uang dan lain sebagainya. Tapi kita lebih melihat kepada anak yang dititipkan, anak yang kemudian pada saat itu menjadi anak kita ketika mereka di sekolah, dan pada saat itu kita kembalikan kepada orang tua. Ada hal yang harus kita diskusikan, ada hal yang harus kita sharingkan, dan itu terus menerus berlangsung seperti itu, sehingga kita dengan orang tua itu, anak merasa bahwa dia bahagia karena dimanapun dia berada, dia mendapatkan kehangatan yang sama, dia mendapatkan kenyamanan yang sama, dia mendapatkan pola pendidikan yang sama, dan pola pendidikan yang sama itu konsisten dia rasakan sehingga terbentuklah ya pola pikir, pola sikap yang akhirnya akan membentuk kepribadian yang utuh bagi anak. Tidak ada dikotomi yang muncul di pikirannya, itu kan hanya di sekolah, di rumah saya beda. Ini kan aturan di rumah, ini di sekolah. Tidak, tapi dia memandang guru adalah orang tuanya di sekolah, ya. Di rumah dia melihat ibu dan ayahnya adalah guru di rumahnya. Sehingga rumah, sekolah, dimanapun tempat dia berada adalah tempat belajar. Karena sejatinya belajar itu adalah proses sepanjang hayat. Dan mudah-mudahan value itu yang ditangkap oleh orang tua, bahwa belajar itu sepanjang hayat. Ketika kita punya anak, ternyata kita harus belajar menjadi orang tua. Inspirasi bisa jadi mungkin ya bagi para pendidik,
atau sekolah-sekolah yang lain, karena saya menyadari An-Nahl dengan segala keterbatasannya. Artinya kami sekalipun pengen bisa mengakomodir banyak sekali anak, kami pasti terbatas. Mulai dari kemampuan kami untuk bisa mengakomodir semua anak gitu kan, atau kami bisa mengakomodir guru, sarana prasarana yang harus kami pikirkan agar ruang gerak anak itu tetap terakomodir. Maka kan sebenarnya kami berharap bahwa filosofi pendidikan itu harusnya diterapkan di semua sekolah. Sehingga sekolah itu betul-betul menjadi keluarga kedua, rumah kedua, tempat anak bisa bermain aman dan nyaman. Jadi itu harapan saya. Dan saya sangat berharap bisa ada sinergitas, ada komunikasi gitu ya, ada duplikasi pola. Kalau memang ada hal-hal yang baik yang bisa mungkin diambil dari apa yang kami terapkan, itu kami sangat terbuka untuk sharing, berbagi pada teman-teman sesama pendidik. Bahkan kami tuh sangat istilahnya semua guru, semua murid, kami sangat banyak belajar kepada anak-anak. Kami pun belajar dengan para orang tua. Mungkin karena filosofi saling itu yang semakin menguatkan, bukan saling menyalahkan, tapi saling melengkapi, saling menguatkan peran dan posisi masing-masing. Dan itu harapan saya menjadi spirit yang hadir di setiap jenjang pendidikan, dimanapun, kapanpun, apapun bentuk dan wujud sekolahnya, apapun nama sekolahnya. Value pendidikan itu kan mencetak generasi yang terpelihara fitrah kebaikan. Nantinya dia akan berkontribusi positif terhadap peradaban.